Channel mempersembahkan Ngobras Subject Ayo dong. Oke aja deh. Lebih enak jika siapkan kopi deh. Tidak begitu Ferguson. Di sini kita ngobrol yang berguna. Ayo kita ngobrol santuy aja. Ngobrol keren bareng STPK. Ayo kita berbagi tawa canda dan belajar jujur supaya hebat. Santuy aja. Bagaimana? Bagaimana kalau kita gosip aja? Tidak begitu Ferguson. Di sini kita ngobrol yang berguna. Oke. Pak, sapi kopi mana? Niki mas, Oh dikit-dikit saja kak. Harum kapan? niki lo mas kopinya. Oh sudah. Kopi supaya kita kasih gula kapan? Niki gulanya mas, tambah ono dewe yo. Sepertinya terlalu saya lihat kok manis sekali kopi. Aduh, halah gombal. Kopi sendiri wae durung mau bayar. Tidak begitu Ferguson. Di sini kita ngobrol yang berguna. Oke, hello channel, welcome to my guys. Kembali lagi dengan kami Ngobras. Ngobrol cerdas tapi bukan pemalas. Yes. Maksudnya bukan pemalas siapa ini? Ya maksudnya kita rajin gitu loh. Kita ngobrol cerdas tapi juga rajin. Karena biasanya orang-orang cerdas itu Rajin. rajin. Ya, kembali lagi ya dengan kami setelah beberapa lama vakum, Tidak mengisi hari-hari kalian dengan tugas-tugas yang sangat berat. komen-komen di kolom YouTube kita ya sebelumnya. Betul. Juga memadati jadwal kuliah kalian Di sore hari biasanya sore hari ya. season 1 dulu. Season 1 sore hari. Juga ditemani dengan dosen-dosen kalian yang meriah tentunya. Kejam-kejam gak sih dosen kalian? Memberikan banyak tugas. Contohnya ini. Ini juga kue bener. Yuk lanjut. Nah, di Ngobras kali ini season 2 lah, kita nyebutnya season 2 ini kita agak berbeda. Apa itu bedanya kak? Kak, Kita semua enggak kau tetap bawa aku. ada Nah, kak. Ya. Lanjut. kita di sini tuh agak berbeda karena sekarang judulnya adalah Ngobras Go Pengabdian Masyarakat. Tepuk tangan sih. Jadi Ngobras Goes to Pengabdian Masyarakat ini kita bisa dibilang kita memberikan edukasi yang berguna maupun tidak berguna. Kok bisa nggak berguna? Maksudnya apa nih? Jelaskan. Ya berarti berguna aja lah ya. Ya. Berguna. Karena Berguna. dijelaskan nanti saya digebuk orang banyak. Jadi berguna saja. Edukasi kita tuh selalu berguna, Oh, memberikan siap. manfaat dan motivasi bagi mereka yang letih, lesu dan berbeban berat. Iya. Mari datang kepadaku sini sama Dan juga kita memberikan masalah tanpa solusi. Kok bisa itu? Harusnya memberikan solusi karena program iya. kita itu program yang memberikan Education seperti yang udah dijelaskan tadi kan. Siap. Nah, jadi ya berhubung kita di sini sedang sedang masih mengalami masa pandemi, tapi bersyukurlah kita Sekarang sekarang udah mulai new normal, new normal, ya. nah. PPKM udah semakin turun levelnya. semakin turun levelnya. 4, 3, 2, 1. 0 bersih. Alhamdulillah. Amin. Harus amin dong. Harus. Kan biar bisa ketemu teman-teman lagi ya kan. Iya. Udah kangen sama teman-teman kamu? Saya aja belum pernah ketemu sama teman-teman saya. Aduh. Kok udah suruh kangen? Siapa tahu ada yang dikangenin gitu kan? Ya itu Ya, ada. Itu kan kau sebenarnya. Nah,
Jadi seperti itu. Nah, dengan diturunkannya level ini berarti kan ruang gerak kita itu udah agak sedikit lebih longgar. Apalagi ya kita tentu tahu sendiri bagi kita mahasiswa ini kan Yang belum pernah offline dari awal semester 1 ya. bukan itu tapi ya itu benar sih benar. Benar. Semester lalu pernah offline biar bisa ketemu. Tapi permasalahan kedua adalah ini loh. Ini Oh, nggak dapat maksa aku dari orang tua. Gitu. Tapi ini loh, berbicara tentang uang, Iya. tentu tidak lepas dari yang namanya ekonomi. Ekonomi. Nah, di sore ini kami Pada konten ini ya, pada konten ini kami ingin memberikan bukan satu ding, beberapa edukasi yang nantinya juga disertai dengan tugas. ditunggu Maaf ya ya. tugasnya. Ditunggu tugasnya ya. Tentang ekonomi dari beberapa pandangan-pandangan. Kalian semua penasaran? Tangan gua. Maka langsung kita mulai saja. Check it out. Teman-teman Ngobras, perkenalkan nama saya Suster Fransiana Anderweni. Saya staf pengajar di Sekolah Tinggi Pastoral Kata-Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada acara Ngobras saat ini kita akan membahas tema tentang sikap gereja terhadap sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Tema pokok pembicaraan kita adalah nanti yang pertama adalah kita akan membahas tentang pengertian dulu sistem ekonomi kapitalisme dan ekonomi sosialisme itu semacam apa. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang konteks ajaran sosial gereja abad ke-19. Mari kita lanjutkan tentang apa itu pengertian sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme adalah corak produksi yang dicirikan dengan kepemilikan pribadi dan swasta atas alat-alat produksi. Adanya kerja upahan, adanya eksploitasi nilai lebih dari hasil kerja pemilik alat produksi macam itu. Kehendak untuk memupuk kekayaan tanpa batas oleh pemilik modal atau pemilik alat produksi. Itu ya, tentang sistem ekonomi kapitalisme gambarannya. Kemudian apa itu sistem ekonomi sosialisme? Sistem ekonomi sosialisme atau sosialis juga biasa dikenal dengan sebutan sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat. Karena segala sesuatu diatur oleh negara dan dikomando oleh pusat. Sistem ekonomi di mana alat-alat produksi seperti uang dan bentuk lain dari modal atau kapital macam itu dimiliki oleh publik lewat pemerintah. Nah, semacam itu. Di bawah sistem ekonomi sosialis, semua orang bekerja untuk kesejahteraan yang didistribusikan untuk seluruh warga. Itu, semacam itu. Dan hak milik pribadi tidak ada, adanya adalah hak milik lembaga. Atau adanya adalah lembaga yang berperan menjamin semua kekayaan masyarakat terbagi secara rata dan adil. Itu pengertian ekonomi sosialisme. Lalu sekarang kita bahas tentang konteks ajaran gereja menurut Prof. Edi Kristianto. Jadi saya mensarikan dari apa yang ditulis oleh Prof. Edi Kristianto dalam jurnal berjudul Konteks Ajaran Sosial Gereja Katolik atau Kristiani abad ke-19. Fungsinya apa? Jadi konteks ajaran sosial gereja ini adalah untuk mempertegas posisi gereja kekatolikan dalam rangka berdialog dengan dunia yang otonom dan juga adanya niatan tulus untuk berjumpa serta bekerja sama dengan orang-orang yang berkehendak baik. Nah, nanti konsep pertama kita akan bahas tentang konteks sosial Eropa Barat abad ke-19 dan nanti konsep kedua kita akan bahas tentang reaksi gereja terhadap situasi dan masalah sosial dan yang terakhir
kita akan membahas tentang Rerum Novarum atau RN, ensiklik dari Bapa Suci. Konteks sosial Eropa Barat abad ke-19. Fenomena ciri masyarakat Eropa Barat pada abad ke-19 saat itu adalah antaranya semacam ini. Satu, adanya kemajuan pesat di bidang teknik, industri, perniagaan, macam itu. Yang kedua adalah fenomena kemajuan pesat ini juga disusul dengan tingkat kesejahteraan umum dan kualitas kehidupan banyak orang. Namun itu secara khusus saja ya teman-teman. Karena sentralisasi kekayaan ada pada beberapa orang saja, pada kelompok pengusaha yang memiliki alat-alat produksi tadi. Nah, yang ketiga nih sekarang, munculnya masa proletar, yaitu mereka yang bekerja mengandalkan otot, bekerja 15 jam per hari, bekerja dengan lingkungan kerja yang tak sehat, kesejahteraan tak dijamin, makanan tak bergizi, tempat tinggal yang jorok. Maka tak heran jika pada saat itu banyak berjangkit penyakit TBC itu. Ya, dan juga satu lagi, upah yang diterima oleh satu orang yang bekerja itu hanya cukup untuk membiayai makan dirinya sendiri. Maka anak-anak dan kaum wanita pun ikut bekerja di sana. Karena untuk mencukupi makan mereka sendiri-sendiri, itu yang miris, sungguh-sungguh miris. Lalu yang keempat ya, para kapitalis yang taat beragama seringkali hanya memberikan nasihat. Silahkan kalian saleh ya, silahkan untuk bersabar dan tenang dalam memanggul salib Kristus ya. Itu semacam itu yang dilakukan oleh para kapitalis. Nah sebenarnya apa toh akar masalahnya dari fenomena yang ada di masyarakat pada saat itu di Eropa Barat pada abad ke-19 itu? Yaitu adalah karena munculnya doktrin ekonomi yang dikembangkan oleh mazhab Manchester yang disebut dengan liberalisme ekonomi. Apa toh ciri-ciri dari liberalisme ekonomi itu? Yang pertama adalah ekonomi yang mengesampingkan prinsip moral, persaingan bebas sebagai asas tertinggi. Negara tak boleh campur tangan dalam praksis liberalisme ekonomi. Institusi negara tak memiliki kewenangan. Institusi negara dalam hal ekonomi atau dalam hal melindungi rakyat lemah sangat lambat. Kemudian hanya dikenal hukum sebab akibat. Hukum benar salah itu tidak dikenal oleh mereka. Lalu ada dominasi hanya ada pada para pemilik modal. Persaingan bebas akhirnya menghantam keras kelompok marginal dan lemah. Dalam hal ini kaum buruh dan keluarganya. Nah, prinsip ekonomi liberal oleh para kapitalis ini menekan para buruh sebagai kaum proletar. Sehingga muncul sistem ekonomi yang baru, yaitu sistem ekonomi sosialisme, sebagai akibat keprihatinan para cendekiawan, para ilmuwan terhadap keprihatinan terhadap nasib buruh pada saat itu. Nah, sekarang kita bicara tentang sistem ekonomi sosialisme. Apa itu? Jadi menurut Joseph Proudhon tahun 1809 sampai 1865 ya, itu dalam sistem sosialisme itu hak milik pribadi tidak ada. Pribadi-pribadi tertentu yang memiliki kekayaan adalah suatu penyelewengan, maka harus ditindak. Macam itu. Lalu lembaga berkuasa mengatur hak milik. Kemudian lembaga berperan menjamin semua kekayaan masyarakat terbagi rata dan adil, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Dan untuk mencapai semacam itu, supaya negara bisa menjadi lembaga yang berkuasa mengatur hak milik, maka negara harus berdaulat dan autoritatif. Mengingat pasti akan banyak perlawanan dari pribadi-pribadi yang mungkin akan menggalang kekuatan bersama, menggalang kekuatan bersama semua orang yang berkepentingan sama, semacam itulah teman-teman ya.
Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana reaksi gereja terhadap situasi dan masalah sosial yang ada pada saat itu. Ada berbagai kubu yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Pertama adalah kubu konservatif. Jadi para bapak suci mempertahankan gagasan dan ajaran tentang hak milik. Hak milik termasuk adalah hak dasar manusia. Tanpa hak milik, manusia tak bisa memiliki panggilannya atau memenuhi panggilannya sebagai citra Allah atau imago Dei. Macam itu. Kemudian, para bapak suci melakukan generalisasi pandangan dan paham ideologis sosialisme. Itu adalah sebagai berikut. Ya, ideologi sosialisme ini oleh para bapak suci kemudian dikecam ya. Nah, ini adalah pandangan bapak suci, para bapak suci. Dalam ensiklik, contohnya dalam ensiklik Pius ke-9 Qui Publiris, Syllabus Errorum dan Quanta Cura tahun 1846 sampai 1864. Intinya adalah mengutuk ekonomi amoral dan penyangkalan terhadap setiap hak pribadi manusia, hak kodrati manusia. Paus memandang bahwa liberalisme kapitalisme kurang begitu berbahaya daripada sosialisme dan komunisme. Macam itu. Jadi para bapak suci menganggap bahwa liberalisme kapitalisme itu lebih baik daripada sosialisme dan komunisme. Lalu ensiklik yang selanjutnya adalah ensiklik Quod Apostolici Muneris tahun 1878 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Paus Leo ke-13 yang mengecam sosialisme dan mendesak orang-orang kaya untuk berbelas kasih terhadap orang miskin sebagai jalan keluar dalam mensikapi situasi zaman saat itu. Jadi ketidakadilan dicoba diatasi dengan jalan sosial karitatif. Pencabutan terhadap akar-akar masalah belum terjadi ya teman-teman, karena hanya diusulkan dicoba diatasi dengan sosial karitatif begitu. Lalu seorang imam dari Napoli tahun 1889 itu menerbitkan sebuah buku yang isinya bahwa ia tidak melihat pengatasan masalah sosial pada zaman itu terhadap ensiklik yang dikeluarkan oleh Bapak Suci itu ya, kecuali hanya menyerahkan nasib orang miskin itu pada kedermawanan orang kaya soalnya ya itu. Lalu kubu selanjutnya adalah kubu sosial perdana yang terjadi pada sekitar 1870 sampai 1878, jadi sekitar 8 tahun ya. Hingga tahun 1878, solusi yang ditawarkan adalah solusi sosial karitatif, masih sama. Tindakan ini dianggap sebagai dukungan untuk mempertahankan status quo. Mengapa? Karena dipandang sebagai pelestarian pembodohan massa dengan cara-cara yang tidak memberdayakan. Namun pada kenyataannya sih, ini ya teman-teman, aksi sosial karitatif ini menjadi aksi yang tak tergantikan sih sebenarnya hingga kelak kemudian hari. Karena terbukti bahwa orang-orang sederhana terselamatkan oleh tindakan sosial karitatif ini. Nah, kubu sosial perdana yang kedua adalah Paus Leo ke-13. Mulai dengan adanya atau dengan sikap keterbukaannya dan kepedulian Bapak Suci Leo ke-13 ini pada diskusi tentang pokok-pokok ajaran sosial gereja. Ini, jadi mulai terbuka, menerima adanya serikat buruh, menerima negara untuk campur tangan terhadap masalah sosial, seperti itu. Nah, kubu sosial yang ketiga hingga tahun 1891 ya, diantaranya itu muncul adanya deklarasi Head yang mengarah pada perserikatan buruh. Jadi suatu kesepakatan bersama para pemikir yang mengedepankan unsur sosiopolitik, religius, serta ekonomi. Itu ya, berkenaan dengan perkembangan teknologi dan industrialisasi yang ada saat itu. Dan
deklarasi HEAD ini memberi tempat kepada para buruh dan keluarganya, macam itu. Lalu ada lagi setelah deklarasi HEAD adalah perserikatan yang dinamakan The Knights of Labor tahun 1921, didirikan oleh Terence W. Powdery ya, gitu. Jadi dalam perserikatan itu kekatolikan menjadi karakter dominan dari sehingga perserikatan ini diterima oleh tahta suci. Karena tahta suci mulai menyadari ya, mulai ada kesadaran baru dalam gereja tentang masalah-masalah sosial. Tadi yang Paus Leo ke-13 sudah mulai terbuka tadi ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara sporadis muncul kesadaran baru tentang kondisi sosial, politik, ekonomi, dan religi. Memang dari data historis, sikap gereja dalam menjawab atau melawan liberalisme kapitalisme kurang nyata. Karena dikaitkan dengan kaum liberalisme dan kapitalisme yang banyak memberikan sosial, karitatif kepada gereja. Jadi mereka memberi sumbangan kepada gereja untuk mengatasi keadaan sosial kelas bawah. Sementara kalau sikap gereja terhadap sosialisme itu cenderung menolak, karena kaum sosialisme dianggap menolak terhadap agama dan kepercayaan kepada Allah. Itu sebabnya mereka keras terhadap kaum sosialisme. Nah, muncullah sekarang ensiklik Rerum Novarum. Itu adalah tonggak sejarah ajaran sosial gereja Katolik. Apa yang dikatakan dalam Rerum Novarum tersebut? Jadi itu terjadi pada zaman Paus Leo ke-13 ya, yang menerbitkan Rerum Novarum atau RN ini, yang menegaskan antara lain: 1. Hukum kodrat atas hak milik serta fungsi sosial hak milik. Itu bahwa manusia bisa mengembangkan diri dengan memiliki hak milik. Itu. Yang kedua, menjadi tugas negara untuk memajukan dan menciptakan kemungkinan nyata tercapainya kesejahteraan umum. Itu adalah bunyi ensiklik RN yang kedua. Menjadi tugas negara untuk memajukan dan menciptakan kemungkinan nyata tercapainya kesejahteraan umum. Yang ketiga adalah kewajiban bagi para buruh terhadap majikan. Tetap terjadilah semacam itu, tetapi para buruh harus diperlakukan dengan adil oleh para pemilik modal. Semacam itu. Lalu yang keempat, perjuangan antar kelas dikecam, tetapi para buruh boleh atau diakui jika akan berserikat, mempertahankan hak-hak mereka atau hak-hak para buruh. Begitu ya teman-teman. Jadi ajaran gereja bukanlah jalan tengah di antara sosialisme atau komunisme dan liberalisme atau kapitalisme. Jadi bukan jalan tengah ya. Karena jika demikian gereja akan jatuh ke dalam ideologi. Nah, padahal lembaga gereja Katolik bertujuan untuk melakukan penginjilan, pewartaan kabar gembira tentang Allah yang mengerjakan karya-karya agung dan mencintai manusia serta segenap ciptaan. Itu adalah tujuan lembaga gereja, membuat peradaban baru melalui penginjilan, bukan menciptakan sebuah ideologi baru. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman ngobres yang terkasih, jadi bahwa gereja ternyata mampu dan sanggup menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman yang mendesak. Meskipun awal-awal lambat geraknya ya, tapi akhirnya melalui Rerum Novarum, Paus Leo ke-13 menerbitkan ensiklik yang terbuka atau yang istilahnya mampu menjembatani antara kedua kubu ini, meskipun tidak mau menjadi sebuah ideologi baru, semacam itu teman-teman. Jadi ini yang saya sampaikan tentang sikap gereja terhadap sistem ekonomi, kapitalisme, dan sosialisme. Semoga cukup membantu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Berkah dalam.
kau ingkari lagi. Percayalah hati, Lebih dari ini pernah kita lalui. jangan Henti di sini. Sementara lupakanlah rindu, sadarlah hatiku, hanya ada kau dan aku. dan sementara akan ku karang cerita tentang mimpi jadi nyata untuk asa kita berdua. Percayalah hati, lebih dari ini Pernah kita lalui. takkan lagi kita mesti jauh melangkah. Nikmatilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkah dalam. Berkah dalam Om Santi Santi Om. Om Santi Santi Om. Jadi kita sudah mendengarkan ya Apa itu, Pak? presentasi dari Oh iya. Susana Kok apa ya? tentang ini ya pendapat gereja Iya. tentang ekonomi yang ideal bagi kita di masa new normal. Iya. Mereka berpendapat gereja itu kalau sistemnya itu solidaritas gitu lah ya, dan mengkritik sosialisme dan kapitalisme. Yang mana itu adalah kita. Yang mana adalah Kami. kita ya. Jadi, Perwakilan. ciri-ciri orang cerdas itu Iya. tidak menerima mentah-mentah semua informasi. Kita akan mendebat semua info. Apakah gereja malah aku sih ditembak Jangan, malah. jangan. Jadi kita akan melatih debat Iya, ya. betul. Berdiskusi lah, Pak. Diskusi. Iya. Jadi Samuel ini akan menjadi pembela sosialis ya. Iya. Kamu yakin jadi sosialis? Ya, karena saya makhluk sosial. Yakin membela komunis kamu? Oh iya ya. Boleh, Boleh. yakin. Asal tidak ditembak. Nah, kalau saya membela kapitalis ya. Kapitalis. Orang-orang serakah. Sudah pakai Serakah, serakah. Saya pinjam jas ini. Oh, Pinjam jas ini. biar kayak orang-orang kapitalis Jadi beneran ya. kayak kapitalis. Iya. Tapi oke, supaya kalian tambah cerdas ya, saya akan membela kapitalis dan dia akan membela sosialis ya. Sosialis, betul. Apakah sistem kapitalisme itu lebih baik dalam masa new normal atau sosialisme lebih baik dalam masa new normal ini? Gimana? Kita ngopi dulu sebelum kita bertengkar ya. Boleh. Oke. Biar rodok selo. Ya toh? Padang. Kopi dulu. Yo, siapa Ya. dulu? Kamu dulu atau saya dulu? Saya dulu boleh Oke, ya? sosialisme mulai. Ya. Di sini saya akan membacakan ya, Pak ya, beberapa statement soal sosialisme sebagai ideologi ekonomi. Seperti yang Sebagai impian belaka. Silakan. boleh lah kita Silakan. bermimpi dulu ya, Bermimpi, nggak apa-apa. silakan. Jadi dalam sistem ekonomi sosialis ini intinya adalah kegiatan produksi dimiliki, dikelola, diawasi oleh negara. Semua prasarana, terus semua alat-alat produksi itu
Oke, jadi tidak ada Kuasai, kaya, iya, tidak ada miskin, tidak ya? ada. Tidak ada hak milik ya, Nggak ada. semua dikuasai negara. Oke. Semuanya BUMN ya toh. Keren itu perusahaan Oke. apa? BUMN karena milik negara, betul toh? Oke, saya Kita- tangkap mimpinya. Tidak ya. ada Oke. UMR yang menjerat kita. Semuanya pegawai BUMN. Ya, jadi semua bisa Oke. makan, ya toh? Ya, Semua makan bisa minum, minum bisa, bisa sekolah, bisa sangat bisa, rumah sakit gratis. bisa itu, wah, Oke, bisa sosialisme diatur. ya. Iya, terus Oke. jadi memang ya itu tadi seperti di KBBI itu juga ada nih. Ideologi sosialisme diartikan sebagai suatu paham yang mengharuskan harta benda, industri dan perusahaan menjadi milik negara. Dan ini Pak, fakta yang menarik adalah ada pasal yang mirip-mirip kayak gini nih, Pasal Pak. apa ini? Pasal UUD 45. Masa pasal Jadi UUD 45 itu mendukung sosialisme Luar ada. biasa. Ya nggak tahu ini mendukung Berat apa ini. tidak, tapi ada ini Pak. Gimana itu? Ada di pasal 33 ayat 3 kalau nggak salah. Ya, cabang produksi Ya, dikuasai itu negara. adalah Ya. itu adalah mengenai penguasaan negara terhadap sumber daya. Itu Oke. sangat Gimana? Ini kan. Gimana? Jelaskan dulu tuh, dibacakan. Iya, atau- ini saya bacakan dulu. Ya. Jadi dalam UUD 45 ayat pasal 33 ayat 3 itu menyatakan bahwa bumi, air, udara adalah avatar. Bumi, Beda. air Gimana? dan bumi, air dan kekayaan alam itu yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Itu berarti Negara kita sebenarnya negara kita. hati-hati Toh. loh, ayo hati-hati Pak, loh. ayo ngaku aja. Oke. Tapi itu. Sudah mimpinya, sudah. Oh nanti dulu. Oh, nanti dulu. Saya jelaskan dulu. Silakan. Ada lah, banyak ini penjelasannya. Iya, silakan. Nah terus ini kalau yang di negara-negara sosialis itu memang ada beberapa ciri khas ya. Kayak misalnya diutamakan kepentingan dan kekuasaan negara. Jadi kepentingan pribadi itu sangat ditekan. Tapi ya itu tadi tujuannya Air minum. untuk di Kepentingan pribadi ditekan ya. Tekan Terus untuk air minum bagi untuk saya. adil, untuk adil. Kalau pemerintahnya adil tuh bisa itu adil. Terus Sudah diberi air minum, Ti- ya. ti- Lumayan. Nah ini air minum kopi. Gimana? Terus tidak ada penggolongan kelas sosial. Oke. Kalau orang-orang ini kapitalis kan ada yang bos 1, bos 2, Iya. bos 3. Itu Terus? nggak ada. Oke. Terus prinsipnya kesetaraan. Hmm. Semuanya setara, sama rasa, sama rata. Gitu. Terus ya itu tadi yang kembali lagi alat-alat produksi, terus perusahaan itu ya dimiliki negara. Jadi tidak ada kaya miskin, jelas ya. Iya. Jadi dari situ pun banyak kelebihan yang bisa kita dengar dan mimpikan juga. Air minum lagi dia. Saya tidak sadar. Oke, sudah nih mimpinya. Ya mimpinya adalah menjadi masyarakat yang lebih sejahtera dengan adanya itu diawasi tadi, terus tidak terjadi praktek monopoli. Jadi kayak ada perusahaan-perusahaan gede berkuasa tuh nggak ada, yang berkuasa pemerintah. Orang Angin sosialis, lagi. orang proletar itu kalau bicara itu berbunga-bunga. Biar banyak pengikut. Kalau udah banyak pengikut, dar gitu. Oke ya. Terus ini keunggulannya juga mungkin akan terjadi sistem ekonomi yang lebih stabil di masyarakat itu sendiri, Pak. Mimpimu. Mimpi adalah kunci ya, itu Pak. Oke, saya bangunkan dulu ya mimpimu itu, ya. Oke, memang mungkin banyak orang mendiskreditkan kapitalis, ya, Ya. kapitalisme. Kapitalis itu orang yang serakah dan seterusnya. Kalian tidak sadar, ya. Kalian tidak sadar bahwa baju yang kalian pakai itu, ya, produk mau copot pabrik ini. kapitalis, ya. Mau apa? Mau Oshkosh, mau Nike, itu mereka tuh pabrik pribadi, ya kan? Yang Oh tapi ini milik BUMN Pak. BUMN juga apakah Produksi negara atau- baju. Ya, saya jelaskan dulu kapitalisme ya. Kapitalisme KBBI ya, supaya fair ya. Saya buka sistem dan paham ekonomi yang modalnya bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasaran bebas. Jadi
dua unsur utama, satu private property, Iya. baik pribadi maupun mungkin keluarga, itu kan private property, dan kedua persaingan bebas, kompetisi. Nah, memang harus diakui mimpi sosialisme itu indah sekali. Sangat. Indah sekali. Mari kita Tetapi bangun tidak dulu. terjadi di dunia nyata. Semua negara yang memakai sosialisme itu perang saudara. Indonesia sendiri pernah mencoba mengaplikasikan sosialisme mutlak ini ya, dalam PKI kan. Kemudian apa yang terjadi? PKI mati ya. 1965 mati. Sekarang dilarang oleh TAP MPR lagi. Kamu bilang pasal 33 itu sosialis, tapi kenyataannya Indonesia mengaplikasikan hak milik dan hak guna. Jadi orang kaya tetap bisa punya hak milik ya, atas tanah seluas-luasnya. Itu nyatanya negara kita juga mendukung sistem kapitalis ya. Sangat kontradiktif. Pemerintah. Kapitalis kan akhirnya pada akhirnya memang kenyataannya memang menang. Jadi selama beratus-ratus tahun ke belakang, ekonomi dunia, tidak hanya ekonomi Indonesia, itu disupport oleh kapitalis. Oleh apa? Pabrik-pabrik. Jadi ada orang-orang yang mencoba berusaha, jadi mendapatkan modal ya, lalu dia berhasil mendapatkan modal, membangun perusahaan dari kecil, kemudian bertahan, terus berkembang. Lalu apa? Dia punya profit. Profitnya memang dia gunakan untuk keluarganya, tapi tahu dia bagi, memberikan gaji pada pekerjanya. UMR. Tapi kan memberikan gaji walaupun UMR. Lalu kalau ada sisa keuntungan lagi ya toh, digunakan nih profitnya untuk beasiswa olahraga, beasiswa pendidikan. DJARUM itu kan memberikan Ya. DJ beasiswa. ya. Ini ya, Pak ya. Harum DJ ya. namanya ya. Itu kan memberikan beasiswa loh, ya. Tidak main-main loh kepada pendidikan, kepada olahraga. Liga-liga basket, liga sepak bola itu juga disupport oleh perusahaan-perusahaan kapitalis-kapitalis. Oh, Liga Bola enggak, yang Liga 1. Liga BRI. BUMN. BUMN. Yang dikuasai Lanjutkan. BUMN. Tak kira Shopee, Shopee Enggak, itu sudah kan. tidak. Itu Baik. tidak. Koreksi ya. Tapi the point is, in the end of the day, kapitalis itu mensupport tidak hanya, sorry to say, kekayaan pribadi, tetapi juga kesejahteraan umum lewat beasiswa kah, lewat membangun jembatan, infrastruktur, ya kan? Kalau ada profit dari perusahaan, itu disampaikan kepada negara, kepada kaum proletar seperti sosialis ini. Ya. Jadi apa salahnya? Kapitalisme itu yang paling satu realistis, mungkin bukan sistem yang sempurna, tetapi paling realistis dijalankan. Tapi itu menimbulkan keserakahan yang amat sangat, Pak. Dan itu berpotensi Contoh, merusak kekayaan alam, sumber daya. Oke. Ini ada contohnya. Maaf, Bapak dari Lumpur Lapindo. Saya cinta Pelita Jaya Bakri, tapi saya tidak cinta Lumpur Lapindo. Itu, Pak. Itu salah kan satu contohnya. kecelakaan. Ya. Tapi kan itu karena ada ini loh, pengen ayo aku harus profit. Coba itu kalau diawasi negara itu kan harus Oke, ya. pasti ada ini loh, Pak. Ya ini tempat yang untuk nanti kita berbisnis, untuk nanti dikelola sumber dayanya itu, Pak. Fair Tujuannya enough, di ya. situ. Fair enough. Tapi sebenarnya hukum alam itu juga mendukung kapitalis, ya. Kita hidup di tanah yang sama, betul? Ya, betul. Tetapi apakah salah kalau ular itu makan tikus? Apakah Benar. salah kalau predator itu menjadi karnivora yang makan yang lain? Apakah salah kalau hewan-hewan saling bersaing untuk mendapatkan makanan? Dan kita juga termasuk bagian dari alam. Apakah salah kalau kapitalis itu mengkonsumsi alam? Nah, mungkin memang ada kecelakaan Ya. seperti misalnya di Jawa Timur, atau mungkin ada kasus-kasus lain yang Banyak, mengorbankan kaum proletar seperti kamu, ya kan? Tetapi itu karena memang hukum alam. Yang terkuat itu yang menang. Survival of the fittest. Iya, tapi apakah salah kalau semuanya setara? Jadi nggak usah mikir gitu loh, Pak. Nanti nggak usah mikir aku lebih kaya dari dia, aku tidak lebih kaya dari dia, gitu kan? Mungkin itu Malah lebih. secara pemikiran tidak salah, tetapi Iya, secara realita korbannya 100 juta nyawa loh.
100 juta nyawa hilang gara-gara mereka berusaha membangun lalu mewujudkan sosialisme itu ya, yang diangan-angan indah sekali, sama rasa tidak ada kaya miskin. 100 juta nyawa bukan harga yang murah. Venezuela, halo. PKI 1965, halo. Cina yang mahasiswanya harus diganyang teng-teng itu, halo. Ya, jadi tidak realistis sosialisme itu. Tapi dengan adanya kapitalis tuh malah akan juga nantinya bakalan timbul korban, Pak. Soalnya mereka yang bawah tuh pasti diperlakukan tidak adil. Itu Banyak kan, contohnya loh, Pak. jadi misalnya seperti ya, saya tahu contohnya misalnya seperti ada satu pulau di Indonesia yang mempunyai disewa Kapitalis oleh baik hati ya. kapitalis ya, yang disewa kapitalis. Kemudian ketika penduduk cari mutiara di sana ditembak. Saya tahu. Dan beberapa resort itu dibeli orang asing yang kapitalis itu. Terus orang lokal nggak bisa lagi beraktivitas di sana. Padahal Ya demi kebaikan bersama. Coba kalau orang lokalnya tidak datang ke resort. lah coba kalau dia tidak kapitalis, dia peduli sama rakyat miskin, dia peduli tentang kehidupan. Kapitalis itu peduli sama rakyat miskin, walaupun peduli sama dirinya sendiri juga penting. Iya. Tapi peduli dulu sama rakyat miskin. Seadanya sih, tapi kan peduli. Itu yang jadi masalah seadanya. Nek dari sekian puluh juta yang dia hasilkan terus dia cuma ngasih 2.000, apakah itu peduli? Peduli. Tidak dong. Nah, kita ngopi dulu Kita ya. ngopi boleh. Break dulu sebelum mana? Sepaneng. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman mahasiswa ya yang lagi menonton acara Ngobras, kita masih dalam tema mencari sistem ekonomi ideal di masa new normal. Kalau tadi saya mewakili kapitalis ya, ada teman Bro Samuel dia mewakili sosialisme. Kita mencoba mencari ekonomi apakah kapitalis atau sosialisme atau bahkan pandangan gereja yang tadi sudah berikan ya. Nah sekarang kita akan mencari warna lain. Saya sudah ganti jumper. Kita mengundang bintang tamu Rohaniwan ya. Rohaniwan KW ini. Ayo duduk ayo mari ter. Oke. Frater atau brother ini? Frater yang udah wisuda. Wisuda gasih. Frater yang sudah ini ya. Lulus Mantan. gasih. Lulus gasih. Ya. Ya. Bahasanya itu Pak kalau sekarang Pak. Lulus gasih ini tapi ngomong-ngomong kok saya pakai kopi yang mewah. Anda kok pakai kopi plastik itu gimana tuh? Ini namanya solidaritas. Yuk kita ngopi dulu. Ya. Ting. Ono Mie. backsone dong. Ini saya minum saya berarti ya. Ayo toh, ngelak toh, ya toh. Iya. Solidaritas gimana ceritanya? Nah, ceritanya tadi itu ada itu ya demo di depan, demo buruh. Samuel. Mungkin Samuel ini ikut mungkin. Terus Terus di sebelahnya saya lihat kan. Oh ya sebelumnya saya pakai baju ini bukan karena saya frater loh teman-teman, bukan. Tapi saya tadi lagi disuruh cosplay. Ya. Cosplay itu yang nyanyi Fix You. Bukan, Coldplay. Jadi cosplay itu ini disuruh cosplay sama komting saya semester 1. Waktu semester 1 dulu. Jadi rohaniwan. Rohaniwan. Oh, iya. Itu lomba 1 Francius Assisi. Iya. Saya juara 2 loh. Bangga aku. Sombong ya. Sombong sih. Rohaniwan sombong ya. Lalu kamu sudah pakai baju frater, melambangkan rohaniwan. Nah, ini Minumnya solidaritas. lain daripada yang lain, solidaritas. Gimana itu? Nah, itu tadi karena tadi kan ini mau bahas apa ini tadi? Ekonomi ideal. Nah, di masa pandemi. Masa new normal. Ya masa new normal ding, sorry masa Iya, pandemi iya. udah lewat. Sekarang Ya, new normal. sekarang Amin. new normal. Amin. Amin, ya. Amin. Sambil berdoa juga dong. Betul. Ya? Karena kan kita hidup. Rohaniwan. Ya ampun. Ya. Aku di dan saya nggih. Nggih. Para brother. Gimana? Solidaritas. Solidaritas. Jadi ekonomi yang sangat ideal saat pandemi dan new normal ini, kalau menurut saya pribadi itu adalah solidaritas. Oh, jadi pandangan agama-agama memahami bahwa ekonomi ideal itu solidaritas. Solidaritas. Oke, kita akan Ideal. bertengkar ya.
saya akan menentang sistem solidaritas ini ya dengan sistem ekonomi anti agama ya. Kamu wakili agama-agama, saya mewakili anti agama. Siapa yang menang nanti silakan teman-teman pilih. Aduh. Pemirsa berat ya, Nggak Pak? usah takut. Enggak, pemirsa berat ya, Pak? Ngopi lagi. Kakek Songgo, Ngopi lagi ya. Siap? Hah? Siap enggak siap? Selesaikan job-job dan Siap, hook-hook. dan hook. Ya. Oh, job itu pekerjaan ya. Job. Pinter kamu. Ya, anu Pak, saya lurusin biar nanti nggak kemana-mana. Oh, iya. Jab dan hook. Kalau Pinter. job beda lagi. Tidak bisa dijebak ini kelihatan. Silakan pandangan ekonomi Oke. solidaritas dari agama. Pandangan ekonomi solidaritas. Ya, kita mulai kalau solidaritas berbicara tentang ekonomi solidaritas tentu tidak bisa tidak jika kita tidak membicarakan tentang agama-agama, karena agama mana di dunia ini yang tidak berbicara tentang solidaritas, betul? Yang katanya tidak berbicara tentang solidaritas ya. Oke, silakan lanjut. Itu. Jadi kita mulai dari yang pertama dulu, pandangan ekonomi solidaritas dari sisi Katolik. Yang paling dekat dengan kita dulu, Katolik. Tentu sudah kita sangat sering mendengar, bahkan saya bilang sangat sering mendengar, sekali loh, sangat sering sekali Yo, mendengar. kui. Apa? APP, tentang APP itu salah satunya. APP itu apa? APP itu adalah aksi puasa pembangunan. Frater pinter. Aku mau get spek wale loh. Ya, Jadi ya, itu ya. sistemnya gini, secara singkat saat 40 hari selama masa prapaskah atau mungkin, Puasa lah, masa puasa. masa puasa itu kita menyisihkan uang kita. Misalnya, oh sekarang aku mau pantang rokok, puasa rokok, ya udah uang buat beli rokok kita masukkan ke satu kotak, itu nanti kita kumpulkan. Nanti uangnya yang dikumpulkan itu hasilnya kemana? Itu nanti dia akan dikelola oleh gereja untuk dibagikan kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan. Kaum duafa, Kaum duafa, anak kaum yatim, anak telantar. Enggak, ibu saya masih masak. Oh ya. Janganlah Pak. Tidak bisa dijebak ya. Oke. Tidak bisa. Jangan Jadi Pak kalau itu dari Katolik tadi. Katolik. Katanya solidaritas. Tanya. Oke. Kok katanya emang benar? Emang benar. Emang solidaritas. Saya Proud. belum melaksanakan jet saya itu. Kau udah disenggol-senggol. Terus Terus ada ini dari tetangganya itu. Kristen Katolik jadi satu ya. Kristiani lah hitungannya. oh, Kristen Protestan lain dong, tidak ada Oh, APP dong. persepuluhan, Ah, persepuluhan. Ya hampir Sorry. sama idenya. Ya hampir sama 10-an ya. idenya. 10% kira-kira ya dari pendapatan disumbangkan ke Ya, ya. gereja. Itu terus tetangganya kita agak geser dari Muslim, dari sahabat-sahabat kita Muslim mengenal yang namanya sistem syariah, ekonomi syariah. Gimana itu? Jadi bisa ya secara singkat lagi sih ya karena diburu waktu ya. Selak dimone sabar ya aku melu. Iya. Jadi ekonomi syariah itu adalah ekonomi yang tidak mengambil untung. Bisa Berlebihan. secara ekstrimnya bahkan tidak mengambil untung. Ya bisa Maksudnya dibahas secara berlebihan. menolak uang riba gitu. Ya riba, Oke. tidak menolak riba, artinya menolak riba. Itu contohnya seperti itu. Ada Misalnya, sedekah juga kan? sodakoh, terus infak. Nah, Infak. terus ada di 5 rukun Islam itu ya sedekah itu tadi bener. Ya, ya, ya. Kalian. Sorry, Terus kayak ini contoh paling sering itu kalau di Burjo, Pak. Itu kan ada kotak-kotakan itu. Kota amal. Nah, kotak amal. That's Oke. right. Itu salah satu juga solidaritas. Oke. Bangunan masjid atau panti asuhan dan sebagainya. Pondok Oke, pesantren. lalu kota amal ini dananya lari kemana? Itu tadi misalnya di sana kan ada tulisan kota amal untuk pembangunan masjid apa. Yakin kamu larinya ke situ? Yakin. Iya, iya. Yakin saya. Daripada ditembak. Iya. Aduh, menakutkan Terus silakan, sekali. silakan ya. Agak sumuk. Ini tanggung jawab ringan gitu ya. Agak sumuk Pak. Silakan. Terus ada dari ini, saya tak ngopek delete. Ada dari Hindu. Hindu. Nih, ada dalam kitab Sarasa Muscaya. Mhm. Harta yang diperoleh seorang dalam penggunaannya harus bahkan ada kata harus dapat dibagi 3. Gitu. Jadi 1 sadenari, kasih dan indarman. Jadi sepertiganya itu dipakai untuk melaksanakan kewajiban dharma, memenuhi
dharma, kewajiban-kewajiban baik gitu ya. ya kewajiban-kewajiban baik yang diajarkan oleh agama seperti itu. Lalu ini yang kedua ada sadhanari kasih dan inkama. Kama itu bisa dibilang sepertiganya dibuat untuk memenuhi kama, bukan kama es, tapi kama untuk kita sendiri. Contohnya hobi, olahraga. Pikiran saya kemana-mana. Kama es itu kan jamak, kalau es itu kan jamak biasanya betul, kan. betul. Nah, Jadi ada- untuk keluarga, untuk ini ya. Oke. di kama es itu ada hobi, olahraga, terus Oke. kesenian, rekreasi, Pengembangan diri ya, pengembangan pribadi. diri. Yes. Oke. Ini bisa pengembangan keluarga juga. Terus juga ada sadhanari kasih dan arta. Nah, ini sepertiganya, yang sisanya itu kan tadi 2/3 udah dipakai. Ya. Sepertiga dipakai untuk mendapatkan hartanya kembali. Jadi masing-masing sudah ada porsinya. Tidak mengambil hak yang berlebih. Itu adalah salah satu juga bisa dibilang solidaritas karena tidak berlebihan dan Oke. tidak mengambil ya apa ya bisa dibilang hak-hak Orang lain. orang lain. Lumayan. Ya kan? Masih belum cukup. Loh. Masih kita Belum lihat cukup, nanti. Oh, belum cukup untuk buat kau. Gimana? Oke, ada dari Buddha. Ini mau Buddha. Ini ya. ada nih cara memperoleh kekayaan. Tidak membuat penderitaan dan kerugian bagi makhluk lain. Oke. Udah kerasa belum? Lumayan. Udah kerasa? Kan katanya begitu kan? Iya. 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 Silakan. Iya, Kan saya belum melaksanakan serangan, ya, baru tangkis. Ini. Menurut ini, Silakan. jadi itu tidak membawa kerugian bagi makhluk lain. Seperti yang itu loh tadi siapa? Senggo jas mau yang pakai jas tadi siapa? Kapitalis, ya. Apa sih? Terus dia membawa kerugian. Contohnya yang tadi seperti tadi, lumpur lapindo dan tambang-tambang emas liar. Sniper kita ada loh. Hati-hati ya. Aduh, Ngomongnya hati-hati. Itu dia. Si tak karang ini ben snipernya angel ya. Iya, oke. Itu tadi. Terus ada komunis. Aduh, apalagi itu ditempuh dengan cara kekerasan. Tidak mengajarkan seperti itu. Oke. Itu tadi. Terus yang kedua ini ada lagi konsep ekonomi dari agama Buddha. Menggunakan kekayaan yang benar. Itu tadi. Jadi menggunakan kekayaan benar menghindarkan dari cara-cara pemborosan. Kan kalau yang boros itu kan berarti jelek kan ya, Pak? Ini ada 6 cara pemborosan ini. Oke. Canduan, Saya minuman keras, dengarkan saja ya. obat-obatan. Pemuka agama sih kalau ngomong berbunga-bunga. Oh, harus Sama dong. seperti tadi. Harus Sama dong. Harus. berbunga-bunga ya. Harus berbunga. Kita dengarkan dulu saja ya. Gimana? Terus berkeluyuran pada waktu yang tidak pantas. Menghadiri hiburan malam. Liwing cedak ya Pak. Terus berjudi dikelilingi orang-orang yang tidak baik. Kebiasaan bermalas-malasan. Seperti itu. Terus ada ketiga sikap mental kekayaan terhadap kekayaan itu sendiri. Oke. Kamu menghindar saya yang tidak baik, kamu atau saya nih kira-kira? Kalau saya baik, ini pakai jubah baik. Pakai jubah Oh, baik. kalau pakai jubah harus baik ya? Iya, harus baik. Tidak baik tidak boleh. Yakin ya? Yakin. Sudah belum ini? Saya ini Sepertinya sudah. mendengar dari agama-agama ini ngantuk ini jadinya ya. Oke, mari kita selesaikan ya. Fakta menarik ya, memang kalau dari agama-agama itu menawarkan ideologi yang indah tentang solidaritas. Kita lihat saja di dunia ini ya, yang kita masih jejak ini ya, kita hidup di atas tanah yang sama. Yes. Di negara-negara religius, contoh Indonesia lah. Indonesia itu masjidnya bagus, ya. Gerejanya juga bagus-bagus, katedral tempat kalian itu juga megah-megah, tabernakel mungkin ada yang emas, intan, iya. permata. Wait, itu tahu kenapa? Kenapa? Biar penghayatan kita tuh lebih kerasa. Luar biasa, tapi banyak yang miskin, bro. Ya, ini sebenarnya pemuka-pemuka agama itu apa tidak malu? Mereka mendapat sumbangan dari masyarakat, banyak yang miskin juga. Ada yang ceramah itu dibayar 80 juta, 90 juta ya. Itu dari mak-mak itu loh, yang pakai pick up ya, yang pakai bis nyewa demi mendengarkan ceramah. Mereka tuh masih miskin setelah ceramah. Lalu
di mana solidaritas itu? Kita lebih nyata lagi, Indonesia korupsi masih tinggi, padahal wah kalau misalnya berdoa itu nomor 1 orang Indonesia. Korupsinya Enggak juga itu. nomor ya, masih tinggi Ya, sekali. Enggak dong. Oke, Ya, Pak. kita Aman ya? ini Indonesia. Yes. Kita beralih ke negara-negara religius lain. Contohnya? Saya kira masalah di India juga sama, meskipun mereka religius, ada banyak tradisi-tradisi keagamaan dari Hindu, Buddha, ada Islam juga, tapi angka kemiskinan juga tinggi, banyak pemukiman kumuh. Teman saya sendiri pernah hampir dilecehkan secara seksual di sana. Ya, jadi negara-negara religius ini kelihatannya kok tidak religius gitu. Jangan sampai mereka itu beragama tapi tidak mengenal agamanya, atau katanya beriman, katanya beriman, nyatanya tidak beriman. Hampir Pak. Katanya pemuka agama, padahal ya. Tetap pemuka. Ya, sih. kita misalnya saya kira sangat jelas. Tapi di- gini. Oh, coba. satu lagi lah ya. Ah. Di Dark Age itu sangat jelas bahwa hipokritisme munafiknya pemuka-pemuka agama itu begitu nyata ya. Sampai-sampai banyak pemuka agama terutama yang Kristiani, saya akan ambil saja, itu ya, misalnya pemuka agama punya, padahal tidak boleh menikah, tapi dia punya istri 2, dia menguasai banyak tanah, hak miliknya banyak, sementara banyak kemiskinan ya. Saya kira di negara Amerika Selatan juga mungkin masih sama, banyak orang yang katanya religius tapi tuan tanah, lalu ada perdagangan obat bius. Jadi saya cuma mau mengatakan, oke, agama-agama menawarkan ideologi yang indah tentang solidaritas. Kenyataannya secara statistik omong kosong. Kita masih tidak adil. Kita masih di bawah garis kemiskinan. Bukan. Gimana? Gitu. Tidak semudah itu, Ferguson. Gimana? Ferguson tidak semudah Jelaskan, itu. Bapak rohaniwan yang terhormat ya. Tidak, saya panas di sini. Gimana? Saya panas. Jadi nggak gitu, makanya nggak jangan di apa ya, di generalisasi lah. Maksudnya ya mungkin itu hanya oknum-oknum, tapi impactnya besar sih. Itu Kamu mengatakan oknum-oknum. oknum-oknum berarti Ya. tidak semuanya. Iya, tidak Itu semuanya munafik tuh ya? berjiwa setan. Ada yang setan? Iya. Tidak ada. Tidak tahu. Ya, tidak tahu. Tidak tahu. Jelaskan pemuka agama yang tulus, yang menawarkan solidaritas seperti yang kamu. Buktinya mana? Paling jelas di di Yogyakarta, daerah Mamangun. Tuh, Gimana itu dia? Kok di bisa- Kalicode Jogja. Oh iya, dia Buat sekolah membangun- bangunan itu loh. Ya, jadi memang dia terkenal untuk ya ini ya membela rakyat miskin ya. Yes, bahkan yang Ya, ya. penggusuran Kalicode, dia yang paling berdiri di depan. Wah. Seperti itu. Zaman Orde Baru bahkan. Yes. Oke. Pak Harto. Enak SD Mangunan juga ya. SD Mangunan. Itu Bahkan- SPP-nya katanya murah katanya. Yes, itu 10.000 berdasarkan Per bulan. Yes, per bulan 10.000. Gila ya. Itu berdasarkan dari guru ekstrakurikuler di SMA saya yang terkenal dengan calon Romo, Jadi- Jangan dieksplorasi. Oh, jangan dieksplorasi. Susah kita. Oh iya. Jadi baik sekolah saya, SMA saya. Baik. Kok aku ya digeruduk alumni kok. Baik. Nah, seperti itu. Terus lagi Mahatma Gandhi misalnya bisa dicontohkan, Ya, dia Mahatma sangat Gandhi ya. sangat concern dengan Anti kekerasan. bahkan solidaritas ya. Yes. Anti iya ya, saya paham. terus lagi ini contoh dari Katolik lagi sih, Bunda Teresa, Mother Oke, Teresa. Bunda Teresa. Itu juga dia sangat concern sekali dengan Kaum lemah, kaum lemah, miskin, tersingkir. dan yang sabar ya. Saya bukan tersingkir Oh, sih, bukan tersingkir. saya kaum yatim. Sama, saya juga yakin. Seperti itu. Ya. Itu tadi gimana? Oke, ya, fair to say, fair to say. Fair to say. Tetapi itu kan secara statistik ya sangat kecil. Mohon maaf, Mahatma Gandhi meninggal dibom lagi, ya kan? Bunda Teresa meskipun dia suci tapi mohon maaf dia sudah bahagia di surga juga. Romo Mangun juga. Ya, dan SD Mangunan itu hanya satu SD.
dibanding beribu-ribu SD yang lain ribu, ratusan yang ribu. mungkin saya tidak tahu dananya bagaimana kan. Mungkin ada sekolah yang dananya belum beres dan seterusnya, saya nggak tahu, tapi itu secara statistik kecil, artinya tidak mengubah ketidakadilan. Nah. Jadi konsep yang ditawarkan agama itu hanya konsep saja. Nah. Kenyataannya, teman-teman, kita tetap tidak mengalami yang dijanjikan atau yang dikhotbahkan pemuka agama itu. Nah, itu Gimana? poin yang tadi tidak melakukan apa yang dikhotbahkan pemuka agama yang diomongkan. Lalu? Coba kalau diomongkan, dilakukan. Oh, jadi kamu ini mengingatkan mereka. Ya, gitu. mengingatkan sih. Wah, ya. Ini bukan cuma mereka sih, Pak. Gimana itu? Saya sendiri. Mengingatkan kita bersama. Kita bersama. Supaya solider. Ya, gitu solider harus solidaritas untuk menghadapi anti agama ini. Nah, Pak. Telepon. Ya. Oh, tak kira ini. Halo? Siapa ini? Oh, temanmu. Iya, Bu. Francesca. Asik. Dia katanya mendukung kamu. Wah, beneran nih? Oke, kita lihat apakah Francesca ini orang luar negeri. Oh, luar negeri. Dari Solo. Dari Solo. Kita lihat apa kata Francesca. Silakan Francesca. Hello everyone, my name is Francesca Veliaxela and I'm a student of Faculty of Law di Diponegoro University. And today I'm gonna explain about the global capitalism. The first one is about what is global capitalism and what is the effect for humanity and natural resources in the earth. Global capitalism can be simplified be said to be a free market, and understanding capitalism means the ideological or concept of the economy that capital owned by individuals or groups is considered capable of the welfare of society. So people who have lots of money are considered able to prosper the people. Whereas our ideological foundation is based on Pancasila. The fifth precept, it is stated social justice for all Indonesian people. And the laws that apply in Indonesia also highly uphold justice. This understanding of capitalism is also contrary to the notion of socialism, because the notion of socialism adheres to generalization, and the understanding of capitalism states that the people who have authority are those who are considered capable of improving the welfare of society. This understanding of global capitalism also has an impact on the concept of a free market, where people who have large capital will control certain areas or economies, and it has an impact on the economic debt of small people who do not have the capital. With this global capitalism, the term the rich will get richer and the poor will get poorer. Those who have big capital will have big profits, and people who have small capital will be increasingly oppressed and extorted out. The understanding of capitalism assumes that the private sector or people who have capital are free to move to the business, while state intervention is very minimal. So, the brands that have power to do very large business. The effect on humanity that there will be injustice that will be explained in Evangelii Gaudium. There Pope Francis saw that there was economic inequality. It is stated in the Evangelii document, chapter 2. The Church sees global capitalism not as a solution for the welfare of society, but instead creates social inequality, and many people experience the oppression. And the effect on the natural resources, it is that there is a mastery of natural resources, that they use their power to exploit natural resources, and as a result there will be a destruction of the earth or nature due to the absence of human control. The purpose of global capitalism is to make big profits for the interests of the capitalist group and cause unhealthy competition because of economic inequality. And the second about the capitalist. Capitalist is a term for people who have large capital in the trading economy and those who usually control the economy. The impact of the capitalists on the workers is that they will see workers as an object. They do not have the power to develop themselves and only depend on the big companies.
So the power of the worker is squeezed out by the capitalists. In Evangelii Gaudium, it is stated that the capitalist system will create inequality, and with the feeling of injustice felt by the workers, it can lead to violence and conflict. But, on the other hand, their strength is not as strong as the capitalists who have greater authority, because the privilege they have are not comparable with the capitalists. And the third is about what is Evangelii Gaudium and the opinion of global capitalism. Evangelii Gaudium can be interpreted as the joy of the gospel. It is the encyclical or pastoral appeal of Pope Francis issued on the 24th of November 2013. The encyclical is the pastoral appeal as the teaching of faith issued by Pope Francis. Pope Francis sees in the Evangelii Gaudium that global capitalism as an unjust economic system. Instead of helping the welfare of the poor, is actually more oppressive. It is stated in chapter 2 or number 20 or number 54. The ideology of global capitalism is that they assume that economic growth driven by free market will certainly succeed in bringing about justice for social inclusion in the world. And at the Evangelii Gaudium, it is said that in this context, some people continue to defend the trickle-down theory, in the sense that people who have capital are considered capable of prospering the poor. Kita berada di tempat yang sama, memijak bumi dan menatap langit yang sama. Kita diberi banyak hal serupa, disinari matahari, menghirup udara. Hanya saja caraku, caramu menyikapinya yang berbeda. Kau bisa untuk memilih hal baik atau buruk untuk sekitarmu. Kau bisa sulit atau mudah untuk hadapi masalahmu, tapi selalu ingat yang kau tabur itu yang kau tuai. Hanya saja caraku, caramu menyikapinya yang bisa untuk memilih hal baik atau buruk untuk sekitarmu. Kau bisa untuk memilih sulit atau mudah untuk hadapi masalahmu, tapi selalu kau tabur itu yang kau tuai, tapi selalu ingat yang kau tabur itu yang kau tuai. Oke, tadi sudah kamu dengar ya supportermu ya, Francesca ya. I love you Francesca. Mahasiswa saya. Hati-hati kamu. Ya, dia muatai atlet dia ya. Kamu saya agak ngelirik dikit. Ya, dia itu mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas Diponegoro Semarang ya. Membahas mengenai kapitalisme global sebenarnya. Tugas saya. Saya jawab ya. Kemudian dia menjelaskan bahwa kapitalisme global itu jelas ya, kapitalisme global. Iya sih. Dari kapitalis itu, jadi punya dampak yang negatif sebenarnya.
terutama karena tidak hanya berdampak pada manusia tetapi juga ekologi. Jadi sekarang ini orang baik dan orang tidak baik, orang jahat dan orang-orang yang tulus, orang yang munafik dan orang-orang yang tidak munafik ya. Oh iya, bagus semua di saya. Tetap terancam. Kenapa? Karena ekologi kita itu juga lagi downgrade ya. Lagi krisis ini. Jadi ada global warming, global warming ya, terus ada juga polusi kah? jangan lupa apa punah mas, hewan-hewan punah, kayu-kayu juga katanya mungkin 50 tahun lagi tidak ada kayu. What the Airnya juga mungkin semakin tidak jernih. Jadi itu kenapa? Karena manusia, terutama kapitalis, tidak semua manusia sebenarnya. Ada beberapa manusia yang mengkonsumsi secara berlebihan. Dia tadi mengatakan bahwa ini ya, orang-orang yang memiliki banyak uang dianggap mampu mensejahterakan rakyatnya, dianggap. Tetapi kenyataannya belum tentu mereka mensejahterakan, karena aktivitas kapitalisme yang profit itu menggerus juga kemanusiaan dan menggerus sumber daya. Ya, jadi kita juga lagi diambang krisis karena kapitalisme global. Jadi kapitalisme tidak hanya di nasional tapi sudah global ya Pak ya bahkan ya. Oke, itu kan mendukung kamu. Jadi artinya dia menolak, sebenarnya dia Evangelii Gaudium itu menolak sosialisme dan menolak kapitalisme. Karena dua-duanya sebenarnya sama berbahaya, ya. Oke. However, akan tetapi dan roto pinter. Rada Inggris itu ya. In which is ya. Coba kamu jelaskan lagi. Bagi saya akan kembali ke anti agama. Apa itu padahal mas? Ya. Apakah realistis ini pandangan agama-agama ini yang katanya solidaritas dan seterusnya? Bukankah manusia itu pada dasarnya homo homini lupus? Artinya penyakit kelamin? Oh bukan. Bukan. Manusia tadi itu di briefingnya bukan seperti itu. Ada hasrat untuk menjadi serigala bagi orang lain, karena kita itu predator yang melebihi predator yang ada, ya. Kita itu super predator. Tapi jadi jangan lupa juga ada homo sosius juga. Kita ada manusia yang tidak bisa hidup sendiri, juga harus bersosialisasi, juga harus bersolider juga. Harus bersolider. Ya. Tentu jangan juga lupakan perintah-perintah agama yang hormatilah sesamamu, lalu juga bantulah yang menderita, yang miskin, sakit dan sebagainya. Oke. Jadi teman-teman sudah dijelaskan tadi ya prinsip-prinsip ekonomi yang ditawarkan. So, kalian pilih. Mau saya? Oh bukan. Saya kan pengen rada berwibawa. Gimana? Ini kan pengen berwibawa. Iya. Jadi kalian pilih antara komunis, sosialis, gereja atau solidaritas. Jangan salah pilih, karena itu akan berakibat akan berakibat fatal. Lalu linknya untuk memilih itu dan juga dijelaskan loh, benar kan Pak? Betul. Benar. Terus dijelaskan, linknya akan dikirimkan sesaat lagi oleh Mr. Gregorius Darwijoko. Oke teman-teman, begitu ya. Terima kasih sudah hadir di sini ya, secercah memberikan harapan. Kita berdiskusi bersama tentang sistem ekonomi yang ideal. Jadi kami berdebat ini ya untuk mengajarkan bahwa manusia cerdas itu tidak menerima mentah-mentah semua informasi ya. Betul. Harus ditelaah fakta-fakta yang ada. Fakta-fakta yang ada, gitu. Sampai kami pakai kostum-kostum cosplayer kita memperjelas informasi. Oke teman-teman, nanti ditunggu ya. Kalian milih apa? Nanti ditulis di Gform. Kita ngopi dulu. Jangan lupa absen. Biasa, jangan lupa absen. Sampai ketemu di ngobras berikutnya. Ngobras. Ya, okay. Ngobrol cerdas tapi bukan pemalas. Bye bye. Stay Dekat Channel mempersembahkan
aja deh. Lebih enak jika siapkan kopi deh. Lah enaknya kita ngobrol apa mas? Jangan sampai gosip tetangga. Tidak begitu Ferguson. Di sini kita ngobrol yang berguna. Ya kita ngobrol. Ayo kita ngobrol santuy aja. Santuy Ngobrol keren bareng STPK. Ayo kita berbagi tawa canda dan belajar jujur supaya hebat. Ayo kita ngobrol santuy aja. Bagaimana? Bagaimana kalau kita gosip aja? Tidak begitu Ferguson. Di sini kita ngobrol yang berguna. Oke. Pak, Sam, Bobi mana? Niki mas, Oh niki-niki saja kak. Pakai harum kak Pak? niki lo mas kopinya. Oh sudah. Kopi supaya kita kasih gula kak Pak? Niki gulanya mas, tambah ono dewe yo. Sepertinya terlalu saya lihat kok manis sekali kopi. Aduh, halah gombal. Kopi saya pengen wae durung mau bayar. Tidak begitu Ferguson. Di sini